Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di seminar kita di bulan November ini, seminar pertama online di Zoom. Masih bersama founder kita dan tanpa berlama-lama, yuk kita langsung mulai masuk di sesi pertama, pemateri pertama. Silakan Mas Tio, kita perkenalkan pemateri pertama siapa? Oleh Dr. Rita Rosita MKes dengan materinya berjudul, aku dari tadi nyikat-nyikat terus MKes, singkatannya apa sih? Magister Kesehatan ya? Benar bukan sih? Ya. Magister Ya, ya, Magister Kesehatan. Aku masih baru belajar kalau sebetulnya. Oke. Saya macam-macam belakangnya. Aku ingatnya cuma kalau RM gampang. Nambahin gelar sendiri. Yang pada nggak punya gelar, dia pakai RM sendiri. Nanti ada ngetes lagi bahasa Jawanya jago apa enggak. Oke. Judulnya Mbak Rita Rosita hari ini ialah sinyal metabolik terhadap sistem imun. Aduh, ini berarti kalau yang sering aku bahas namanya immunometabolism. Ini keilmuan yang mungkin jarang dilirik, mungkin yang selama ini terpisah antara orang yang belajar metabolisme dengan belajar imunologi. Tapi koneksinya mau disambungkan nih di sini nih. Untuk melihat sisi sistem imun, kalau aku sih belum melihat presentasinya, tapi melihat sistem imun, mungkin semua sistem imun, aku introduce dulu. Sistem imun itu ialah suatu sistem yang sangat kompleks banget, sangat kompleks. Makanya aku itu baru mulai ngomong soal imunologi itu sejak pandemi COVID. Dulu mungkin orang di KF aku ngajarinya mungkin baru seputar metabolisme, biokimia dari metabolisme, metabolic pathway dan sebagainya. Hubungannya dengan metabolisme. Tapi sejak pandemi kan aku sering bicara mengenai virologi dan imunologi dan mengkoneksikannya dengan lifestyle kita, otomatis kan mengkoneksikan dengan metabolic profile kita bagaimana hubungannya dengan sistem imunologi ini. Dan untuk dari patofisiologi berbagai penyakit tertentu yang dicirikan oleh inflammatory respon berlebih, autoimmunity, atau malah under immunity, maksudnya under respon seperti immunoescape pada sel kanker maupun infeksi akut seperti COVID-19 ini, bagaimana melihat sistem imun hubungannya dengan metabolic profile dan bagaimana kontrolnya di situ. Nah, ini materi yang mungkin sedikit agak berat, tapi ini pasti sangat menarik dan sangat mencerahkan buku mata. Oke, tanpa lanjut lama-lama, aku pamit. Ada itu Gojek nganterin. Ada kiriman. Ada kiriman dari itu Starbucks. Kita lanjutkan langsung ke Mbak Rita Rosita. Mbak, lanjut Mbak. Mungkin topik kali ini mungkin tadi sudah ada intronya dari Mas Tio ya, gitu. Padahal ini kalau Mas Tio baru mendalaminya, sebenarnya sudah dalam ya, mendalaminya katanya semenjak pandemi ya. Kalau saya ini sebenarnya menggali ingatan belajarnya pas 2015. Jadi ini kalau ada yang lupa-lupa, biar Mas Tio yang mengingatkan nanti ya. Baik, kita mulai langsung aja. Oh ya, nggak perlu kenalan dulu kan? Tadi sudah ada perkenalannya, sudah cukup ya, Mas Bobi ya? Sudah. Paling lokasi di mana gitu. Ini dokter prakteknya di mana gitu. Oh gitu. Ya, untuk perkenalan ulang lagi ya, saya prakteknya aja, jangan lama-lama. Nah, saya nggak praktek, saya ngajar di FK Universitas Brawijaya di Malang. Ya, jadi ya itulah. Cukup ya? Ya cukup. Jadi yang di Malang bersyukur, langsung cari nomor handphonenya. Oke deh. Baik, kita langsung masuk ke slide ya, yang judulnya tadi sinyal metabolik terhadap sistem imun ya. Sebagai intro ya, bahwa ini campur-campur bahasanya ya, karena biasa ngerjainnya baru tadi malam ya, jadi nggak sempat translate. Jadi imun sistem itu kalau disebut sistem berarti adalah sesuatu yang kompleks ya, bahwa ada sel-sel yang berbeda fungsinya, yang berada dalam organ-organ yang juga berbeda, tetapi mereka bisa bekerja sama dengan tujuan yang sama, yaitu adalah mempertahankan tubuh dari patogen ya, dari serangan penyakit lah gitu ya, against disease ya. Jadi kalau imun sistem ini sesuatu yang kompleks ya. Nah, bagaimana dia bekerja ya? Tadi ada sel-sel yang berbeda tadi ya. Jadi mulai
mulai dari dari sel-sel, kemudian ada mediator inflamasi di situ, ya, kemudian ada sel memori di situ, ada yang bersifat efektor, ada yang bersifat supresor, yang sifatnya seimbang. Yang pertama tugasnya untuk sel imun ini adalah dia itu harus bisa mengenali sel self atau selnya sendiri dan yang non self, yang antigen yang dari luar, ya. Jadi dan itu sel imun itu disekolahkan dulu, ya, ada sekolahnya sel imun itu ada di timus dulu di masa perkembangan tubuh kita. Nah, kemudian setelah dia diajari, ya kalau enggak kan dia akan menyerang tubuh kita sendiri, ya. Nah, kalau misalnya sudah diajari self dan non self, maka dia juga harus bisa belajar bagaimana membedakan, ya, antara sel yang non self, yang sel bukan tubuh sendiri, yang tidak berbahaya, yang warna hijau itu, ya. Kemudian yang kedua, apakah dia tuh berbahaya tapi nggak terlalu berbahaya, biasa-biasa aja, nggak usah terlalu alert gitu. Kemudian sampai yang ke berbahaya. Jadi sebegitunya dia harus mengenali. Nah, kalau dia sudah bisa identifikasi, dia juga harus bisa mengembangkan sistem tubuhnya untuk bisa menyerang, ya. Lokasinya di mana, jenisnya yang seperti apa, warnanya bagaimana misalnya, ya. Kemudian bagaimana cara menghancurkannya, dan itu mereka bekerja sama secara simultan. Nah, bagaimana bisa mereka tuh merespon imun, ya, respon imun bisa melakukan penyerangan gitu kan, ya, terhadap patogen yang masuk, misalnya ada mikroba atau ada bakteri atau ada virus masuk melalui untuk ada bariernya di tubuh kita melalui epithelial barrier. Nah, di situ ada sel-sel imun yang sudah residen, yang sudah tinggal di situ untuk berjaga-jaga, bersiap. Tadi ini tugasnya yang untuk patroli dan berjaga-jaga, yaitu si makrofag atau sel dendritik, bisa juga kalau di sirkulasi itu ada neutrofil. Kemudian apabila dia masuk, kemudian dia bisa difagosit, ya, atau dimakan sama, ini ada yang non self, kemudian dia makan. Kemudian kalau bisa diatasi karena jumlahnya sedikit, tidak terlalu berbahaya, selesai sudah. Tapi ternyata jumlahnya banyak, kemudian dia karena bereplikasi dengan cepat, kemudian antigennya sangat antigenicity-nya sangat asing gitu kan, ya. Tambah asing suatu antigen dengan dibandingkan tubuh kita, maka lebih patogen dia. Nah, dia harus lapor, ya. Nah, dia harus lapor sama siapa? Sama T-cell, namanya T helper cell. Nah, T helper cell ini, maka dia itu akan dilaporkan, ya, akan terbentuk kompleks TCR, ya. Jadi akan seperti lapor, ada orang mencurigakan gitu, ya, di pojokan kompleks sana, ya, pakai baju hitam-hitam. Nah, dia mengenali, oh ya, antigennya berbentuk ini, ya, yang harus disiapkan untuk bagaimana menyerangnya. Kemudian dia bereplikasi, berproliferasi. Kemudian si T helper cell ini, makanya kenapa disebut T helper, karena dia tuh pemimpin orkestranya dari sistem imun, ya. Dia akan berkembang menjadi T cell effector. Dia memerintahkan baik itu CD8 atau sitolitik atau natural killer cell untuk bunuh. Kemudian dia memerintahkan limfosit B untuk berubah menjadi plasma sel, kemudian untuk menghasilkan antibodi yang spesifik, ya, khusus untuk antigen yang mencurigakan atau yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Dan kemudian setelah itu, setelah disiapkan, kemudian maka akan diserang, ya, si mikroba atau si virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ini sebelum masuk ini saya cerita dulu tentang respon imun, ya. Nah, dalam rangka tadi, ya, bisa mempertahankan diri dari serangan musuh dari luar, tetapi dia juga harus tahu bahwa ada sel-sel juga yang harus dia lindungi, nggak boleh diserang, ya. Sehingga sistem imun kita tuh harus dalam keadaan homeostasis, ya, harus dalam keadaan seimbang, ya, balance, ya. Jadi antara sifat reaktivitinya, ya, bahwa ada serangan masuk, kemudian dia harus out gitu, ya, maksudnya tuh harus alert gitu. Nah, sedangkan santuy, ini konco dewe, misalnya ini teman sendiri, ya, nah, seperti itu. Jadi kalau ada ketidakseimbangan, misalnya reaktivitinya yang terlalu berlebih, maka akan terjadi disregulasi atau terjadi gangguan.
bisa itu autoimmune disease, bisa inflamasi kronik, ya, atau bahkan kegagalan kehamilan jadi keguguran gitu. Kenapa? Karena sel janin janin yang dikandung oleh si ibu ini dianggap musuh, diserang karena terlalu reaktif contohnya, ya. Dan kalau dia terlalu santuy, toleransi terhadap yang masuk, maka terjadi imunodefisiensi, kekurangan dari sistem respon imun yang tidak adekuat. Kemudian atau kalau sudah terjadi infeksi, maka terjadi persisten, nggak sembuh-sembuh infeksinya, atau bahkan overwhelm, ya terlalu berlebihan sampai sepsis misalnya. Nah, keseimbangan dari sistem imun ini, ya, ini adalah karena ada keseimbangan antara aktivasi limfosit dan kontrolnya. Kontrolnya siapa? Dilakukan oleh T-cell regulatory, ya. T regulator, biasanya kita nyebutnya Treg gitu ya, bukan T-rex tapi Treg, ya. Nah, jadi T effector, ya, sel T effector, dia yang berfungsi sebagai tadi untuk melakukan fungsi reactiveness-nya itu. Sedangkan kalau yang T cell atau T-regnya itu dia yang menyeimbangkan untuk mentoleransi, ya, nggak usah terlalu heboh gitu kan, ya. Begitu habis misalnya patogennya, si mikrobanya sudah selesai, maka harus di stop gitu. Kalau enggak, dia terus aja berada dalam kondisi inflamasi yang akhirnya sel-sel tubuhnya sendiri yang akan terganggu, ya. Nah, keseimbangan ini yang harus selalu terjaga. Kalau tidak, misalnya, ini sistem imunnya terlalu reaktif, maka jadi penyakit. Kalau sistem imunnya sangat toleransi, itu juga penyakit juga, ya. Untuk bisa, nah ini digambarkan di sini, ya, bahwa efektor T-cell ini bisa jadi bisa dikatakan disupresi atau diatur, diregulasi seberapa dia bekerjanya, ya. Misalnya yang normal adalah yang paling kiri, ya, balance, ya, antara efektor T efektor dengan T-regnya, ya. Kalau misalnya, kalau terjadi gangguan itu sebabnya bisa karena jumlah T-regnya, jadi jumlah T efektornya normal aja, fungsinya juga normal, tapi T-regnya yang kurang dia, ya, inadequate numbers, ya. Maka terjadi proliferasi dari T efektor, survivalnya juga meningkat, ya. Maka dia akan sangat reaktif, ya, sehingga bisa terjadi gangguan autoimun. Kalau kemudian T-selnya, T efektornya normal, jumlah T-regnya dia normal, tapi fungsinya fungsi imunosupresinya yang dia ada gangguan, maka hasilnya sama, T efektor akan lebih reaktif, ya. Kemudian yang ketiga yang di bawah, bahwa T-regnya normal, fungsinya juga imunosupresinya normal, tetapi si T efektornya yang terlalu sakti, ya, dia nggak mau disupresi sama T-reg, ya, sehingga bisa terjadi gangguan autoimun, ya. Nah, untuk tahapan tadi, ya, tahapan sampai ke respon imun, ada tahapan si T-cell T-cell ini atau limfosit T, ya. Meskipun tadi saya sebutkannya sistem imun secara luas, ya, tetapi pada pembahasannya kita lebih berkutat di T efektor dan T-reg, ya, yang merupakan kunci keseimbangan antara reaktivitas dan toleransi, ya. Jadi sebelum dia si T-cell itu ada di sirkulasi atau di jaringan, dia diproduksi dulu, kan, ya, di mana? Di sumsum tulang, ya. Kemudian dia akan migrasi ke limfoid, jaringan limfoid, ya, kelenjar limfa, ya. Kemudian dia akan dan karena dia belum kontak dengan patogen disebut naive T-cell, ya. Jadi si T-cell yang masih naif gitu, ya, masih polos gitu, ya. Kemudian, sewaktu dia kontak dengan antigen melalui makrofag tadi yang sudah memakan patogen tadi, ya, maka dia akan berproliferasi menjadi efektor sel, ya, T efektor sel, kemudian sebagian ada yang menjadi memory cell. Kenapa kalau infeksi kedua menjadi lebih cepat responnya untuk terbentuk antibodinya? Karena selain dia berproliferasi menjadi efektor sel yang menyerang, ya, dia juga membuat sel atau berproliferasi menjadi sel memori untuk ingat-ingat gitu kan, ingat-ingat nih, ya, kalau ada patogen yang
kalau masuk lagi dia, kamu harus langsung serang, ya. Nah, kemudian dalam kenyataannya kalau misalnya infeksi sudah selesai, kemudian signal-signal inflamasi sudah nggak ada, gitu kan ya, maka kemana itu sel yang sudah kayak pasukan tentara menyerbu itu, ya, dia akan mengalami kematian sel atau yang disebut apoptosis. Nah, ini baru masuk ke sinyal metaboliknya. Tadi masih cerita respon imunnya aja, ya. Sel-sel imun tadi memiliki fungsi dan karakter yang berbeda, ya, bahkan bertentangan. Yang satu sebagai efektor, yang satu sebagai regulator, sebagai supresor, gitu kan ya. Tentu ternyata di dalam selnya, ya, di dalam selnya dia itu memiliki metabolisme yang berbeda, ya. Jadi kenapa sel harus punya metabolisme? Karena sel membutuhkan energi untuk beraktivitas seheboh itu tadi, ya, berpatroli tadi, ya, kemudian memfagositosis atau memakan, kemudian dia bermigrasi, ya, lapor ke T-sel, itu semua beraktivitas yang membutuhkan energi. Apalagi dia harus berproliferasi, memperbanyak diri, ya. Nah, kita lihat bahwa pada waktu perkembangannya, waktu produksinya T-sel itu di sumsum tulang, ya, dia menggunakan metabolisme glikolisis, ya. Ya, glikolisis kan kalau di KFLS ini ya sudah sangat familiar, ya, karena sering berulang kali dijelaskan, ya. Tapi kita nanti lihat bagaimana prosesnya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa untuk naive T-cell, ya, naive T-cell ini sel yang sudah diproduksi, sudah migrasi ke sel limfoid, tapi dia belum pernah kontak dengan antigen, ya, belum pernah kontak dengan virus ataupun dengan sel-sel yang non-sel, yang bukan dari sel sendiri. Nah, dia memperoleh energinya dari mana? Dia dalam beraktivitas. Dia mendapatkan energinya dari Krebs cycle atau dari tricarboxylic acid cycle, ya, kemudian dari OXPHOS juga, ya. Jadi sebagaimana sel-sel tubuh yang lain, ya, ini sel yang sangat mainstream, ya. Nah, pada saat sel T-sel ini sudah dilapori oleh fagosit tadi, ya, oleh fagosit makrofag, ya, yang sudah memfagosit si antigen, ya, maka dia akan teraktivasi, ya. Nah, dia akan merubah metabolismenya, ya, dari yang utamanya ini adalah OXPHOS, ya. Dia menjadi glikolisis yang aerob, ya. Jadi glikolisis agar lebih cepat gitu dia, karena dia membutuhkan energi lebih cepat dan lebih banyak. Padahal glikolisis itu menghasilkan 2 ATP saja, ya. Tapi karena cepat dia bisa lebih banyak daripada OXPHOS gitu kan, ya. Kemudian dia aktifkan pembakaran protein melalui glutaminolisis. Kemudian dia juga memproduksi mensintesa fatty acid. Jadi fatty acidnya tapi bukan untuk dibakar, ya, dia bikin gitu kan. Dalam rangka apa? Dia untuk proliferasi, karena untuk proliferasi artinya memperbanyak diri, mereplikasi diri jadi banyak, dia butuh fatty acid juga gitu. Kemudian melalui pentose phosphate pathway. Nah, ini waktu teraktivasi, dia menyiapkan serangkaian metabolisme, ya, yang tujuannya ada 2. Dia menghasilkan ATP lebih banyak. Yang kedua, dia menghasilkan substrat metabolit untuk ini T-cell diferensiasi yang warna biru muda ini, ya, yang sebelahnya. Ya, dia untuk berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu different, berbeda, ya. Dia berkembang menjadi sel yang berbeda bentuknya, tugasnya, ya, karakternya. Ya, T-cell diferensiasi. Ada 2, ya, meskipun banyak ini jenis-jenisnya. Nah, kita bagi menjadi T-cell efektor, ya, berfungsinya menyerang patogen, dan Treg yang tadi mengimunosupresi, ya. Jadi untuk jaga-jaga, ya, nggak terlalu berlebihan. Jadi ya sedang-sedang saja, gitu kan, ya. Cukup adekuat, ya, istilahnya itu, ya. Karena kalau seperti penyembuhan luka, ya, kalau misalnya kita teriris, ya, kemudian terjadi proses penyembuhan luka, ya, ini intermezzo dulu, penyembuhan luka.
terjadi dibikin jembatan jaringan di situ ya untuk menyatukan proses proliferasi dari sel-sel untuk menutup celah ya di luka yang teriris itu. Nah, itu kalau tidak ada T-reg atau tidak ada regulatornya di situ, maka dia akan terus aja bikin, gitu kan ya. Sehingga ada yang kita lihat T-reg regulator atau supresornya itu kurang adekuat, maka dia akan berlebih dan itu diturunkan ya. Semacam jadi bikin penyembuhan lukanya itu berlebihan dari yang seharusnya, yang disebut keloid biasanya itu ya. Nah ternyata kemudian ini ya kita kembali ke sel T efektor dan sel Treg ya. Nah ini memiliki karena bertentangan pastinya metabolismenya juga sangat berbeda ya. Jadi kalau yang T efektor dia karena sangat aktif ya harus nabrak sana nabrak sini serang sana serang sini, dia butuh disupport oleh ATP yang penyediaannya cepat dan banyak ya, glikolisis, glutamonilisis dan fatty acid sintesis ini untuk tadi ya untuk sebagai substrat metaboliknya. Kemudian sedangkan Treg ya dia sebutnya itu sampai disebut sel energi ya, dia tuh tidak terlalu responsif tetapi dia santuy ya gitu. Jadi sel yang benar-benar menjaga agar tidak terlalu berlebihan ya efek reaktivitasnya. Dia menggunakan fatty acid oksidasi. Nah, kemudian ada juga ini yang terdiferensiasi menjadi memory T cell ya. Nah, ini hampir sama ya dengan sel naif sebenarnya ya dia. Tapi dia karena dia itu bertahan lama ya, memory cell itu kan di dalam darah dipertahankan lama ya. Untuk menjaga kalau si antigennya masuk lagi gitu kan ya. Sehingga dia juga dilengkapi dengan metabolisme fatty acid oksidasi, pembakaran lemak. Nah, ini kita lihat ya bahwa pada naive T cell ya dia menggunakan beberapa jalur tadi sudah disebutkan, kemudian untuk dalam rangka menghasilkan ATP ya. Kemudian substratnya yaitu pirufat akan masuk ke TCA cycle ya, kemudian menghasilkan ATP yang lebih banyak. Kemudian saat dia teraktivasi ya, nah teraktivasi di sini ini ada tambahannya co-stimulatory signal ya. Itu artinya bahwa untuk bisa teraktivasi ada banyak faktor, ada tidak hanya stimulus dari makrofag saja, tetapi ada sinyal co-stimulator ya dari CD28 misalnya itu dia memperkuat ya, sehingga si T cell bisa naive T cell bisa teraktivasi. Nah, waktu teraktivasi ini ya dia terjadi reprogramming dari metabolismenya ya. Jadi yang pertama dia tuh glikolisis langsung pirufat menghasilkan pirufat kemudian masuk ke TCA cycle ya. Kemudian sedangkan sewaktu dia teraktivasi ya setelah glikolisis dia dengan PDH ya dengan enzim PDH dia akan menjadi laktat ya. Nah, kemudian laktat ini ya yang akan meskipun biasanya kalau menghasilkan laktat itu dalam kondisi anaerob ya, tetapi bahkan dalam keadaan aerob sekalipun tetap terbentuk laktat ya. Kemudian yang sumbernya bisa dari glikolisis maupun glutaminolisis ya. Tujuannya adalah tadi menghasilkan ATP lebih cepat, kemudian terbentuk substrat metabolik intermediate ya yang bisa digunakan sebagai biosintesis baik itu fatty acid, DNA, RNA dalam rangka proliferasi dan diferensiasi. Ini penjelasan gambar tadi ya. Jadi ada signal co-stimulator ya yaitu dari CD28, kemudian dia juga memicu produksi interleukin. Interleukin itu chemokine atau yang dihasilkan ya berupa bukan berupa sel ya, tetapi berupa cairan gitu kan ya, yang dihasilkan ke ekstraseluler ya untuk mempertahankan kedengaran ya. Ada orang amen di luar. Tenang aja Mbak, masih bagus kok. Santai aja, santai. Santai aja ya. Agak berisik soalnya saya di sini. Masih oke kok. Mic-nya lebih dekat ke mulut. Oh ya. Oke deh. Kemudian dia
produksi interleukin 2 yang dia akan mempertahankan aktivasi sel T. Jadi meskipun tadi laporannya sudah selesai gitu ya, si makrofagnya itu sudah selesai melaporkan dengan TCR kompleks tadi ya, T sel reseptor kompleks yang kayak salaman ya, kalau bayangannya nanti ada gambarnya di setelah ini ya, kayak salaman gitu, dengan reseptor yang ada di sel T ya, dia akan mempertahankan aktivasi sel T itu ya, agar tetap teraktivasi. Jadi begitu hilang makrofagnya, kemudian dia diem gitu kan ya, dia akan ada yang mempertahankan. Ya, nah kemudian tadi ya bahwa sewaktu setelah berikatan dengan TCR dan MHC kelas 2 itu tadi reseptor yang ada di permukaan dari sel T. Ya, kemudian dia akan merelokasi ya glukos transporter atau GLUT1 ke permukaan sel, meningkatkan uptake glukosa. Ya, jadi ini pentingnya glukosa. Bagaimana glukosa bisa diglikolisis ya, bisa diproses di dalam sel karena glukosanya di uptake, nggak ada kalau di intraseluler itu gitu. Maksudnya kalaupun ada dikit aja gitu. Tapi ini butuh banyak nih, maka harus dimasukkan di uptake dari luar ekstraseluler ya, dari ekstraseluler masuk ke dalam sel. Dan glukosa itu nggak bisa masuk sel dengan difusi dengan cara masuk tidak seperti fatty acid ya, tetapi dia melalui glukosa transporter yang diaktifasi oleh insulin ya. Kemudian sebagian besar glukosa yang dikonsumsi oleh sel T yang teraktivasi akan dikonversi menjadi laktat oleh laktat dehidrogenase ya, dibandingkan dengan pirufat. Jadi harusnya kalau misalnya kondisi normal nih ya, glikosisnya sampai diproduksi sampai pirufat, kemudian masuk ke TCA ya. Kalau ini laktat sudah oleh enzim ini ya, maka di stop menjadi laktat saja. Kemudian laktat ini yang akan diolah menjadi ATP ya, dan menghasilkan 2 ATP ya, lebih sedikit dibandingkan dengan jalur OXPHOS tadi ya. Nah, tetapi uptake glukosanya bisa ya, karena terus harus bolak-balik ya, karena glukosanya dipakai terus, dia harus terjadi peningkatan uptake glukosa sampai 40 sampai 50 kali untuk mendapatkan energi yang cukup. Nah, ini gambarnya. Jadi yang di sini ya, bagaimana glikolisis ya yang terjadi di sitoplasma. Kemudian serangkaian proses menghasilkan pirufat, dia masuk ya ke mitokondria untuk masuk ke TCA cycle, kemudian akhirnya OXPHOS menghasilkan ATP. Jadi ini jalur-jalur ya bagaimana, dan semua yang bisa terjadi di sitoplasma hanya glikolisis ya. Nah, kemudian semuanya harus terjadi di mitokondria. Jadi kalau misalnya keto warrior ini sangat sangat teraktivasi sekali untuk dibuat mitokondria renewal ya, karena memang jalur metabolismenya ada di mitokondria. Jadi reprogramming dari metabolisme pada aktivasi sel efektor tadi ya, bahwa jalur glikolisis aerob ini sangat penting untuk pertumbuhan dan proliferasi sel yang membelah ya. Sudah sering dijelaskan Mas Tio ini ya, seperti pada sel-sel yang aktif membelah ini seperti sel kanker, sel embrio ya. Nah, ini yang disebut efek Warburg ini ya. Keuntungannya tadi sudah saya sebutkan, menghasilkan ATP lebih cepat ya. Sebenarnya lebih sedikit tetapi lebih cepat ya. Jadi misalnya satu waktu putaran untuk menghasilkan sampai ke OXPHOS satu molekul glukosa itu ya, untuk bisa menyelesaikan metabolismenya sampai OXPHOS itu ya cuma 1 kali. Kalau glikolisis bisa sampai sudah 12 kali gitu kan ya, karena lebih pendek ininya prosesnya, dan menghasilkan substansi untuk biosintesis. Nah, pada T-reg ya, apa yang terjadi gitu kan ya, kalau saat dia homeostasis atau dia sedang dalam kondisi steady state atau homeostasis maka dia juga menggunakan glukosa juga. Ini yang tebal-tebal ini ya, berarti dia yang dominan. Kalau dia sudah sampai abu-abu gini berarti prosesnya tidak ada atau minimal sekali ya. Nah, di sini kalau misalnya dia dalam keadaan homeostasis ya, dia glukos juga ada masuk pirufat, masuk ke TCA seperti biasa, OXPHOS ini juga ada ya. Nah, dalam keadaan dia bermigrasi, maka
glikolisis ini dari pirufat menjadi laktat, ya, kemudian dia akan menghasilkan ATP ya dari pembakaran laktat ini. Kemudian pemicunya lain adalah dari hipoksia indusibel faktor 1 alfa, ya, dia juga akan bisa memicu glikolisis. Kapan dia ini biasanya kalau misalnya di adiposit atau di sel lemak ini dalam keadaan hipertrofi, ya, atau ada keadaan stresor tertentu, ya, maka dia akan menghasilkan asalnya stabil, ya, asalnya kemudian dia menjadi lebih unstable, kemudian menjadi stabil sehingga dia bisa memicu serangkaian metabolisme, ya. Nah, dalam keadaan supresif, nah ini yang saya mau tekankan ini, ya, stabilitas dan fungsi supresif dari Treg ini sangat tergantung pada ini, ya, sangat tergantung pada fatty acid oksidasi, ya, sehingga apabila jalur dia ini misalnya kekeh, kita mau pakai glukosa aja, padahal yang dibutuhkan adalah untuk fungsi supresi dari T-sel ini adalah dari fatty acid oksidasi, maka bisa jadi dari segi fungsi, ya, jumlahnya dia masih bisa karena dia nanti di belakang ada ya, di buku saya ini ya. Jadi kalau misalnya glukosa tinggi, kemudian jalurnya akan lebih ke arah ekspansi ini, ya. Tetapi untuk fungsi supresi, ya, dia butuh fatty acid oksidasi, ya, nggak butuh glukosa, sehingga bisa jadi dalam keadaan hiperglikemi misalnya, ya, nanti di belakang ada slide-nya, jumlah T-regnya kalau dihitung jumlah T-regnya itu normal atau bahkan meningkat, ya, tetapi dalam setelah diperiksa fungsi supresinya, imunosupresinya, nah, ternyata dia defektif atau inadequate. Nah, ini Treg sel ini, ya, ini jalur-jalur metabolisme yang terjadi di Treg, ya. Fungsi imunosupresi, ya, itu ditentukan oleh ekspresi dari satu protein yang disebut FOXP3, ya. FOXP3 ini kalau misalnya dia jumlahnya kurang, ya, maka dia tidak bisa melakukan fungsi imunosupresinya. Nah, produksi dari imunosupresi ini sangat tergantung, ini kalau lihat gambarnya, ya, ini adalah mTOR. Ya, si mTOR ini teraktivasinya oleh leptin, glukosa, kemudian oleh aktivasi dari antigen melalui makrofag yang mempresentasikan ke T-sel yang melalui T-sel reseptor ini. Nah, kalau ini teraktivasi, ya, dengan jalur seperti ini, ya, maka mTOR ini akan mensupresi dari FOXP3. Ya, fungsinya adalah kalau misalnya dia glukosanya banyak, maka ini akan tertekan. Kemudian leptin ini satu mediator, ya, macam hormon juga yang dihasilkan oleh sel-sel lemak atau adiposit, ya, dia juga mengaktifasi mTOR. Kemudian mTOR ini ditahannya oleh AMPK. AMPK akan terstimulasi atau terurai atau ya teraktivasi apabila dalam kondisi puasa atau suasana fatty acid oksidasi, ya. Kemudian si TCR kompleks ini juga akan menekan mTOR, ya, karena aku mau teraktivasi, masa ditahan terus, disupresi terus gitu kan, ya, nah, seperti itulah, ya. Tadi saya lebih banyak cerita dengan apa yang terjadi pada sel T dalam untuk bisa teraktivasi dan bisa diregulasi, ya, teraktivasi menjadi sel T efektor dan diregulasi oleh Treg. Ya. Nah, si sel-sel imun itu, ya, berada dalam tubuh itu, dia berada dalam cairan tubuh, ya, cairan tubuh itu baik itu di darah perifer ataupun di jaringan ekstraseluler, di jaringan interstisial, ya, atau di dalam jaringan, ya. Nah, bahwa dia sangat terpengaruh, kalau lihat gambar sebelumnya, bahwa di permukaan sel itu, ya, itu banyak terdapat reseptor-reseptor, ya. Jadi kayak begini-gini, ya. Nah, ini dia tuh, yang dia tuh bisa sensitif dalam keadaan tertentu, teraktivasi dan tertentu, bisa di upregulasi atau di downregulasi, ya. Nah, sehingga keadaan microenvironment atau milieu di sekitar dari sel-sel tersebut akan sangat mempengaruhi, ya. Misalnya di
ada stimulus di ruang atau di ekstraseluler atau di luar sel dari sel-sel imun tersebut, ya, itu akan mempengaruhi juga gitu signalingnya. Kenapa? Karena ada reseptornya di situ, kemudian di mana di bawahnya reseptor itu akan terjadi signal transduksi atau signaling, ya. Gitu. Jadi ke bawah tuh kayak nyetrum, ya. Kalau reseptornya berikatan, dia terfosforilasi, artinya berubah, dia memicu jaringan di bawahnya semacam cascade gitu. Jadi semacam beruntun gitu ya, proses yang beruntun. Nah, yang pada akhirnya dia bisa merubah respon imunologis dari sel-sel imun, ya. Nah, ini tulisan saya juga udah lupa ini prosesnya bagaimana karena saya cuplik aja di tulisan tahun 2016 ini. Ya, apa saja yang bisa mempengaruhinya, ya. Salah satunya asam lemak, glukosa pastinya, ada produksi ATP yang dilepaskan, ada tekanan oksigen juga di situ, kemudian asam amino. Jadi konsentrasi kadar yang ada di ekstraseluler itu mempengaruhi respon jalur signal intraseluler dari sel imun, ya, sehingga pada akhirnya bisa merubah respon imunologis dari sel-sel imun. Seberapa perubahannya tergantung dia kondisinya sebelumnya dan tergantung konsentrasinya, ya, Pak, gradien akan menentukan dan seberapa lama paparannya, gitu, ya. Tetapi di tubuh kita tidak akan langsung terjadi perubahan, ya, karena tubuh kita itu sangat memiliki kemampuan kompensasi, ya. Jadi belum berarti yang nampak sehat itu sehat. Kenapa? Ternyata dia, kalau bahasanya Mas Tio, sedang stres berat sebenarnya, gitu kan, ya, karena ada tekanan stres eksogenus atau endogenus misalnya, ya, seperti itu. Tetapi tidak akan selalu langsung nampak, ya, gejalanya atau keluhannya selama tubuh masih bisa mentoleransi atau mengkompensasi. Nah, misalnya, ya, ini kita kalau gula darah kita naik nih, gitu kan, ya. Nah, ini saya cuplikan aja dari ada linknya di situ, cuplikan bahwa kalau gula darah kita naik, gitu kan, ya. Nah, ini secara in vivo atau langsung, ini uji cobanya pada tikus, bukan disuntikkan gula atau diminumi gula si tikusnya, tetapi dia disuntik streptotoxin, ya, STZ itu, ya, yang merusak pankreas sehingga nggak bisa beta sel pankreasnya, kemudian nggak bisa menghasilkan insulin, ya, jadi lack of insulin, tubuhnya hiperglikemi dong dia kan, ya. Nah, bagaimana waktu keadaan hiperglikemi itu, bagaimana efeknya, ya, yang diteliti di sini pada sel T efektor yang subset CD8, ya. Ternyata proliferasinya karena dia sel T efektor, dia butuh glukosa banyak juga, dia proliferasi, ya, kemudian produksi sitokainnya kayak interleukin 2, interferon gamma gitu, ya, yang dihasilkan untuk proinflamatori, dia tuh meningkat, ya. Kemudian aktivitas sitolitik, ya, si CD8 ini tugasnya dia menghancurkan sel, melisiskan sel, ya. Nah, sitolitiknya tidak terpengaruh, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sel T regulator, si T-regnya bagaimana, gitu kan, ya. Nah, proliferasinya ternyata meningkat dalam kondisi hiperglikemi. Nah, tetapi fungsi imunosupresinya menurun. Ya, tadi sudah jelaskan, ya, metabolismenya, bahwa kadar sinyal metabolik dari luar sel, ya, pada keadaan sel itu baik-baik saja, ternyata bisa merubah signaling dan akhirnya respon imun dari sel imun tersebut. Nah, sekarang kalau insulin nih, ya. Nah, kalau misalnya tadi kan hiperglikemia, kalau orang normal kan tubuhnya nggak pernah hiperglikemia, maksudnya lebih dari 200 misalnya, karena ada insulin, ya. Berapapun glukosa yang kita makan, karbo yang kita makan, maka insulin kita yang masih sehat ini, yang bukan penderita diabetes mellitus, gitu kan, ya, itu akan dengan sigap, ya, masuk gitu kan, ya, memasukkan glukosa ke dalam sel, ya. Kalau lebih dari sel yang dibutuhkan dari sel-sel yang aktivitas sel-sel mainstream yang lain, maka dia akan dimasukkan ke dalam sel lemak atau adiposit, ya. Nah, ini kita ingin melihat, ya, kadar insulin dalam darah ini atau dalam tubuh ini seberapa sih fungsinya atau efeknya terhadap si sel imun ini, ya.
biasanya kalau dalam penelitian untuk bisa melihat fungsi suatu zat itu adalah dengan dihilangkan, ya. Jadi sehingga kita bisa melihat dampaknya, gitu kan? Ya. Nah, jadi caranya adalah insulin reseptornya yang ada di dalam sel. Ini di sel T ya, TCR ada TCR-nya berarti dia sel T ya, sel T helper. Nah, ini adalah di si insulinnya diblok ya. Diblok. Nah, kemudian lihat responnya. Kalau dia nggak ada insulinnya nggak kerja, misalnya tidak ada insulin atau reseptor insulinnya yang resisten, apa yang terjadi pada si sel T ini? Ya, nah, dilihat di sini bahwa si CD4 ya, si T helper cell dan CD8 yang sitolitik ini ya, produksinya, produksi sitokinnya, kemudian migrasinya ya, itu menurun. Ya, kenapa? Karena dia benar-benar glukos dependen kan ya. Begitu insulin nggak ada, maka glukos transporter nggak bisa memasukkan gula ke dalam sel. Ya, maka dia akan nggak bisa punya ATP cukup untuk berproliferasi, kemudian untuk produksi sitokin, ya. Nah, jadi artinya dia akan terjadi kelemahan, ya, misalnya disebut di sel exhaust, ya. Kemudian yang kedua ternyata terjadi apoptosis yang meningkat. Apa itu apoptosis? Adalah kematian sel secara bunuh diri, gitu kan ya. Jadi kematian selnya nggak karena diserang sel lain atau kita diserang makrofag gitu atau sitolitik, tapi karena dia ada program bunuh diri ya, disebutnya apoptosis ya di dalam tubuh kita itu. Nah, kemudian yang kedua kalau reseptor blok insulin reseptornya diblok pada sel Treg, apa yang terjadi ya? Proliferasi imunosupresinya tidak terpengaruhi, dia malah terupregulasi ya. Jadi proliferasinya blok. Jadi proliferasinya dan imunosupresinya bahkan tidak terpengaruh gitu karena dia mungkin tidak terlalu tergantung kepada glukosa ya. Kemudian di sini bisa dikatakan bahwa pada reseptor insulin ini bisa mengatur proliferasi dan produksi sitokin T sel di CD4 ini ya. Jadi sangat berperan penting ya. Nggak ada insulin katanya nggak hidup loh gitu ya. Terus kemudian sedangkan apabila terjadi resistensi insulin, contohnya pada diabetes mellitus tipe 2 atau pada obesitas yang akhirnya menjadi sindrom metabolik menjadi diabetes mellitus tipe 2 juga gitu kan ya, yang diawali dengan obesitas ya. Ini ya menurunkan fungsi, pada akhirnya bisa menurunkan fungsi proinflamatori dari T sel. Jadi awalnya waktu dia mulai hiperglikemi mungkin heboh ya, tapi ternyata bahwa keadaan hiperglikemi ini ya akan memicu terjadinya resistensi insulin juga pada akhirnya, sehingga juga akan menurun fungsinya. Kalau pada keadaan obesitas bagaimana gitu kan ya. Nah, kalau ini kan seolah-olah langsung tadi ya. Ini yang 2 penelitian sebelumnya dibuat hewan coba itu dibuat hiperglikemi. Yang satu lagi hewan coba dibuat reseptor diblok reseptor insulinnya. Kemudian lihat dampaknya terhadap sel ya. Nah, kemudian kalau yang terjadi obesitas ya, yang artinya dia ekses energi, ekses kalori yang masuk terus-menerus, kemudian disimpan di dalam sel lemak ya. Ini dilihat, ini gambar yang sebelah kiri, ini yang pada orang yang normal, ukurannya si adiposit atau si sel lemaknya mungkin sekitar 25-30 aja gitu. Nah, apabila dia kemudian di dalam sel lemak itu tinggal hanya lemak aja, di situ ada adiposit ini yang kuning ya. Kemudian ada makrofag di situ. Ternyata ada sel-sel imun yang residen yang tinggal di dalam jaringan adiposa ya. Bahkan ada pembuluh darah pastinya. Kalau enggak kan sel-sel itu nggak hidup ya, nggak dapat suplai oksigen dan nutrisi. Nah, ini ya apabila terjadi obesitas, makanya yang pertama terjadi adalah hipertrofi ya, yang sebelah kanan ya. Hipertrofi, si sel-sel lemak menjadi membesar. Ya, kalau hipertrofi muskulus bisa bagus ya. Kalau sel lemak ini ya
yang seharusnya kalau pada orang kurus prosentasenya mungkin 20% aja. Padahal dia terdapat banyak sel imun di dalamnya. Kalau dia hipertrofi, ya hipertrofi ataupun bisa hiperplasi juga, gitu kan ya. Hiperplasi, kalau hipertrofi ukurannya yang ngegedein, kalau hiperplasi dia jumlah selnya juga jadi lebih banyak. Gitu. Nah, ini maka proporsi si jaringan lemak ini bisa sampai 50%, ya, sehingga keberadaan dari sel-sel lemak, sel-sel imun yang ada di dalam jaringan lemak, ya, ini menjadi sangat bermakna dia, karena persentasenya sudah separuhnya ya. Kalau dia menghasilkan si sel lemak itu, ya, diposin menghasilkan interleukin 6, ya. Interleukin 6 kalau dari 20% aman. Nah, kalau dari 50%, padahal interleukin 6 itu sifatnya proinflamatori, ya. Kemudian dia juga mengubah, nah di sini kalau yang aktif di sini ada makrofag tapi yang jenisnya M2, dia lebih ke arah antiinflamatori gitu kan ya, nggak reaktif. Tapi kalau dia hipertrofi, maka dia menghasilkan berubah si M2 ini menjadi M1 makrofag ya. Jadi bukan berubah juga sih, dia kemotaksis ya, dia tertarik ke arah ini jadi berkumpul di sini ya. Jadi tempat ngopi yang paling enak itu ya bagi sel imun itu adalah di jaringan lemak yang sudah mengalami hipertrofi. Nah, kemudian sehingga bisa dibayangkan dengan 50% jaringan lemak proporsinya dalam tubuh, sel imunnya banyak, dan yang banyak berkumpul ini adalah yang sel imun proinflamatori yang memicu inflamasi, maka yang beredar sitokin yang beredar mediator inflamasi yang dihasilkan dari 50% lemak tubuh ini ya, maka akan jumlahnya akan banyak, dan itu yang akhirnya akan memicu atau menjadi disebutnya chronic inflammatory ya, chronic inflammation pada tubuh. Nah, dari kronik inflamasi ini tetapi nggak terasa gitu ya, sama yang gemuknya ini itu nggak terasa. Mungkin sudah mulai ngilu-ngilu ya, inflamasi bisa terjadi di mana-mana karena secara sistemik dia sudah terjadi inflamasi secara kronik ya. Nah, itu yang akan bergeser, dia memicu apa-apa dalam tubuh ini, proses ini menggeser, merubah, merusak ya menjadi metabolic syndrome. Metabolic syndrome dari mulai keganasan, kemudian diabetes mellitus ya, kemudian bisa sampai ke aterosklerosis ya, karena tubuh dalam keadaan radang atau dalam keadaan inflamasi. Kalau kita puasa ya, nah ini saya ambil dari clinical trial ya, atau berapa ini kalau nggak salah 2018 ini ya, clinical trial ya, 24 jam fasting ya, kemudian dilihat komponen imunnya. Ini salah satunya ini agak tadi belum tersebut ya, si inflammasome ini ya, NLRP3 ini ya, si inflammasome ya namanya. Itu adalah komponen dari respon imun alami atau innate immune system ini ya. Nah, dia adalah pemicu atau sebagai mediator terjadinya inflamasi secara steril. Kita bayangkannya kalau inflamasi itu radang itu biasanya ada infeksi ya. Kalau paling mudah kan memang melihat radang itu kalau ada infeksi ya, itu tandanya kalor, rubor, dolor ya gitu. Jadi fungsio lesang. Apa itu? Kalau ada radang biasanya kalau yang nampak di permukaan tubuh maka biasanya memerah gitu ya, warnanya jadi merah. Kemudian dia kalau dipegang jadi panas. Kemudian kalau ditekan atau digerakkan jadi sakit ya, sehingga menurun fungsinya, fungsio lesang. Nah, ini kalau dalam keadaan fasting ya, setelah 24 jam diukur inflamasomnya itu langsung turun gitu. Hanya sehingga si mediator inflamasi salah satu ini, sebenarnya yang lain-lainnya juga turun ya, cuma ini di clinical trial ini yang dilihat si inflamasomnya ini ya. Kemudian kalau dia di breakfast ya, buka puasa, di refeeding ya, maka secara otomatis dia tuh langsung naik gitu ya, secara spontan gitu kan ya. Nah, ternyata refeedingnya bagaimana gitu kan ya, ternyata yaitu mungkin kalau kita kayak buka puasa balas dendam gitu kan ya, puasa Ramadan, nanti mulai asar itu kita sibuk aja ngumpulin makanan ya, cari takjil sampai meja penuh gitu kan ya, over nutrien ya. Ternyata dia mengaktifkan langsung ya, tadinya sudah bagus efeknya ya karena balas dendam tadi ya secara jumlah ya. Di sini memang di penelitian ini nggak disebutkan makanannya apa ya,
karbokah atau apanya, gitu, tapi dia menyebutkan overnutrient. Nah, kemudian ternyata dia terjadi aktivasi sel, ya, dari T helper, sel T-selnya, tapi lebih ke arah T-sel yang ke Th2, ya, diferensiasinya yang mengarah ke alergi. Kenapa? Karena mungkin karena steril inflamasi, ya, nggak ada patogennya, masa dia mau mengaktifkan ini, jadi dia bergeraknya, tapi intinya teraktivasi, ya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa nutrient load, jadi makan itu, ya, makan secara itu, ya, itu sangat meregulasi dari diferensiasi dari T-sel, kemampuan dari T-sel diferensiasi dari T-sel, gitu ya, sehingga mungkin itulah yang mendasari kenapa di KF itu fasting is healer, ya, and saya lupa, kelihatan muridnya jangan ketosis is keeper, ya, gitu ya. Yeah. Nah itu, jadi si fastingnya ini akan sebagai healernya, menyembuhkan, ya, dari apa-apa yang tadinya tubuh kita tuh dalam keadaan inflamasi, dalam ini dia kayak diredakan gitu kan, ya, menyembuhkan. Kemudian nah saat berbukanya gitu kan, ya, saat refillnya, saat refeedingnya gitu, itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena dia balik lagi seret gitu kan, ya. Saya yang udah capek-capek puasa kan, ya nggak capek juga ya, dapat pahala, ya. Kalau puasa Ramadan, puasa sunnah misalnya, ya. Tapi sayang yang sudah dipertahankan tadi, sudah diinduksi tadi, ya, kemudian buyar lagi gitu, ya. Salehnya sudah, terima kasih. Saya lupa tadi. Ini ya melewati batas waktu, ya. Harusnya 9.30, saya kasihkan cerita nggak lihat jam. Padahal saya bayangan saya, 20 menit saya ini nggak akan lama-lama paling. Ini saya sambil. Ya, demikian presentasinya. Ya. Waduh, ini saya presentasi di depan ini para expert ini, saya sebenarnya nggak pede, ya. Serasa lagi ngajar, iya. Serasa Zoom di depan mahasiswa. Aku juga tadi di grup metabolic conditioning aku ngelengkapin penjelasan Mbak. Aku nunjukin tadi di grup metabolic conditioning. Saya baca deh. Pastinya banyak kurangnya, malah, Mas, ya. Enggak, bagus. Aku malah nambahin tadi yang penjelasan Mbak kenapa obesitas berhubungan dengan inflammatory respon, atau bahkan aku di grup metabolic conditioning menunjukkan Q-nya. Aku kasih jurnal mengenai postprandial macrophage derived interleukin 1 beta stimulate insulin and both synergistically promote glucose disposal and inflammation. Jadi yang orang nggak sadari kan tugas beta sel pankreas itu kan sebetulnya kan sebagai mensignaling keseimbangan glukosa. Dia kan mensensing rate glukosa di sirkulasi, betul nggak? Nah, yang banyak orang tahu cara untuk sifat insulin itu kan sebetulnya kan urgensi terhadap kehadiran glukosa di darah. Jadi postprandial itu artinya setelah makan. Setelah makan, kalau gula darah kita meningkat, entah itu karena sumber karbohidrat atau seratnya, respon insulin pertama kali yang dipikir orang membantu untuk masuk ke dalam sel, digunakan sebagai bahan bakar dan sebagainya, sebetulnya kalau dari sisi evolutionary, dari engineering-nya di tubuh, itu sebetulnya jangan dilihat seperti itu. Dilihat menunjukkan bahwa sifat glukos yang sangat urgent untuk segera kembali normal. Itu dia. Jadi menunjukkan bahwa sifat hyperglikemia itu adalah suatu kondisi yang sangat dihindari oleh tubuh. Tubuh sangat menghindari kondisi hiperglikemia. Kenapa? Karena hiperglikemia di saat fat state makan maupun fasted state tidak makan sama-sama menunjukkan situasi stres di tubuh. Ngerti nggak maksudnya, Mbak? Nah, jadi hiperglikemia itu ialah suatu kondisi stres. Wah, kan saya habis makan, kok saya stres? Kalau kamu habis makan, kamu hiperglikemik, tubuh kamu stres. Kalau kamu nggak makan, kamu hiperglikemik, kamu sedang stres. Tubuhnya ya, ingat, aku nggak pernah ngomong stres sistem itu cuma dari kepala doang. Sorry, memang dari kepala kontrolnya, cuman bukan stres pikiran maksudku. Tubuh saat stres, cerminan via HPA axis, cortisol system, modulasi gluconeogenesis di liver, gula meningkat. Cerminan dari sympathetic nervous system memodulasi sama juga gluconeogenesis meningkat. Jadi kalau bukan karena itu, tapi karena dari makanannya, tapi hyperglycemic state muncul, nggak cepat direspon oleh insulin, itu juga kondisi stres, memodulasi sistem yang sama.
Jadi kalau dilihat dari evolutionary perspektif, sifat insulin itu ialah menunjukkan urgensinya glukos metabolism, menunjukkan pentingnya glukos homeostasis. Karena hyperglycemic state itu sangat dihindari. Nah, yang aku barusan share jurnalnya dari Nature Immunology, jurnalnya aku share di grup Metabolic Conditioning, nanti aku share di chat ini juga. Itu menunjukkan efek siapa saja yang membantu glukos disposal. Siapa saja di dalam tubuh yang membantu menyingkirkan glukos untuk kembali homeostasis. Yang banyak orang tahu ialah itulah fungsi skeletal muscle untuk menguptake retroglikogennya atau dipakai untuk, makanya kalau orang habis makan karbo, logiknya paling bagus di pagi hari. Kenapa? Karena di pagi hari habis makan bergerak. Jadi disposal glukos itu mudah di pagi hari kalau makan glukosnya di pagi hari. Makanya makan sumber karbo di malam hari itu sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Siapa yang melakukan glukos disposal? Kan sel-sel oksidatif di tubuh kita yang involuntary cuma jantung lah, anggap aja. Jantung involuntary, nggak usah disuruh, dia pasti oksidatif terus. Tapi otot kita oksidatifnya kan berdasarkan demand, benar nggak, Mbak? Peningkatan oksidatifnya berdasarkan demand. Kalau kita bergerak, kita jalan, kita utilisasi glukos, membantu. Jadi gini, insulinnya mungkin tidak perlu terlalu banyak kalau habis makan karbo kita bergerak aktif. Makanya cocok di pagi hari dibanding malam hari. Jadi disposalnya mengembalikan glukos homeostasisnya itu lebih mudah. Tapi bayangkan dengan gaya hidup sekarang yang sedentari. Bayangkan dengan kita makan karbohidrat, hyperglycemic state-nya yang muncul postprandial kan harus direspon oleh insulin. Insulin kan harus merupakan sinyal di mana seluruh tubuh pakai nih glukos. Pokoknya gue taunya glukos turun kembali aja ke level normal. Jangan lama-lama, karena kalau lama-lama itu hyperglycemic state itu berarti kita stres. Malah oxidative stress meningkat. Jadi gimana untuk kembali turun? Disposalnya kemana? Nah, itu dia. Di kondisi sedentary lifestyle seperti di masa kini, di mana kita cari makan yang bukan bergerak kayak pemburu mencari makan, tapi nyari duit, ya otomatis nyari duit di depan meja lebih banyak kali duitnya dibanding yang nyangkul di sawah dan sebagainya. Daripada kebun, otomatis tanpa bantuan aktivitas fisik, glukos disposalnya bakal mengandalkan siapa? Organ yang memang betul, organ kontrol dari glukosa yang paling utama ialah liver. Makanya semua masuknya glukos dari penyerapan di makanan, portalnya ialah hepatic portal. Jadi liver kita ini sebagai garda depan, dia itu pabrik gula. Jadi gini, bayangannya gini. Liver itu pabrik gula, tapi pabrik gula ini merupakan distributor gula. Maksudnya semua kebutuhan sirkulasi gula di darah kontrolnya dari liver ya. Oke. Jadi semua makanan, jadi kalau kita makan glucogenic substrat, artinya bahan baku yang bisa jadi gula, kontrolnya di mana? Kontrolnya di liver. Walaupun harus kalau glucogenic kan artinya belum gula, tapi bisa jadi gula. Masuk ke liver jadi bahan baku produksi, liver ngeluarin gulanya. Benar nggak? Oke. Kalau masuk gulanya itu sendiri, ya sama. Bypassnya juga hepatosit yang ngatur, liver yang ngatur. Makanya kan kerja sinergis antara liver dan pankreas itu apa? Mas, liver kan nggak punya GLUT4 untuk kan respon insulin di insulin reseptor itu kan transporternya GLUT4. Tapi liver nggak pakai GLUT4 tuh transporter gulanya pakainya GLUT2 untuk bisa keluar masuk glukos masuk dan glukos keluar. Nggak satu arah kayak GLUT4 kayak skeletal muscle maupun adipose tissue. Jadi respon insulin dari pankreas yang mensensing rate dari kenaikan gula, insulin yang ditangkap sinyalnya oleh liver, tujuannya buat apa bagi liver? Bagi liver gini, kalau glukos yang beredar meningkat, berarti saya nggak produksi glukos. Artinya sifat insulin cuma untuk menekan gluconeogenesis. Karena kan sama aja bohong, si pankreas ngasih tahu gula banyak, tapi nggak ada yang ngasih tahu gue tetap ngebypassin gula atau ngebuat gula terus, kan konyol kan? Jadi redundansi dari negatif feedback insulin ke mana? Ke liver itu cuma untuk naik turun gluconeogenesis, tapi bukan untuk masuknya glukos. Glukos masuk aja. Nggak perlu insulin dulu baru liver bisa ngambil. Nah, itu kunci utama memahami dari kenapa liver sebagai organ pengontrol distribusi dari glukos ke sirkulasi dengan signaling. Jadi kalau orang udah masalah insulin resistan, udah nggak jauh-jauh deh.
masalahnya itu udah metabolic hub sama gudangnya. Kalau orang sampai insulin resistan, jangan lihat pankreasnya dulu. Akarnya nggak langsung, akhirnya walaupun pankreas failure karena hiperinsulinemia, itu nanti. Tapi worst case skenario pertama yang terjadi ialah koordinasi antara apa? Liver dengan gudang, kemampuan gudang nyimpen. Ingat, saat insulin disekresikan, organ disposalnya di mana? Disposal itu menghilangkan dari sirkulasi. Nah, liver organ disposal nomor 1. Kenapa? Karena begitu dia nggak ada yang mau ngambil otot, jadi kita makan kue, roti, apa kita bergula, tapi yang bergerak cuman yang ngedisposal cuma jempol kita. Karena ini yang bersifat oksidatif cuma di sini. Kenapa? Karena lagi ganti remote TV sambil nonton ngemil. Ngambil ini oksidatif. Ini oksidatif. Karena bergerak ototnya. Yang lainnya, terus yang bakar siapa? Disposal kalau dari skeletal muscle. Cuma proses ngambil, proses gerak jempol. Berapa banyak gula bisa disingkirkan oleh mereka? Dari glut 4-nya dinaikin. Glut 4 di sini sama di sini dinaikin. Tapi cuma mereka doang yang dispose excess glucose. Kan nggak mungkin kan dengan kondisi skeletal muscle yang rendah aktivitas bisa bantu dispose gula banyak-banyak kan? Bener nggak, Mbak? Nah, itu sebabnya organ utama ialah liver. Cara liver mendisposal glukos gimana dari sirkulasi? Caranya apa? Bukan dia yang menyimpan gulanya, tapi dia mengkonversi ke bentuk yang bukan gula. Ngerti nggak? Dia berusaha mengkonversi ke bentuk yang bukan, karena yang harus diturunkan gula ya, bukan substrat lain. Insulin itu harus menurunkan gula, bukan substrat lain. Jadi liver akan berusaha membentuk ke bentuk lain. Apa? Tebak, gula sama liver dirubah jadi apa? Ada yang tahu nggak? Mbak jangan jawab, Mbak udah tahu. Aku yang di chat ada yang nonton, ada yang ngerti nggak? Apa tuh? Ada sabar ya. Nah, tuh ada yang pada bisa jawab. Tuh, berarti warrior kita walaupun bukan nakes, pinter-pinter. Efek dari KF lifestyle yang menyebar di Indonesia ialah apa? Awam mulai sensing science. Walaupun tidak ada itu. Itu yang sering aku ulang-ulang. Cara mendisposal glukos di liver ialah merubahnya menjadi lemak, de novo lipogenesis. Kebentuk yang bukan glukos, itu intinya satu. Nanti tujuannya ialah apa? Karena cara menyimpan energi di tubuh itu tidak bisa menyimpan gula. Tidak banyak cadangan glikogen di tubuh. Otot hanya 400-500 gram, liver berkisar 80-100 gram. Liver udah paling selalu standby penuh duluan. Otot, bypass. Gue nggak perlu naikin, gue nggak bisa bantu insulin ya, soalnya glikogen gue masih penuh. Ya mau di mana? Masa mau dipaksa? Masa bengong gini dipaksa oksidatif? Cenut-cenut sendiri gitu, jadi biar kebakar gitu kan nggak mungkin. Makan karbo terus dia kontraktif sendiri kan nggak mungkin kan. Pasti dia bypass, pasti dia pas. Gue nggak bisa bantu disposal. Liver tetap diutamakan, makanya liver merubahnya menjadi lemak. Nah itu satu ya konsep engineering-nya ya. Kenapa dirubah jadi lemak? Karena tubuh kita tidak bisa menyimpan gula. Tubuh kita tidak mau menyimpan gula 500 mg per desiliter dibawa jalan-jalan ke mall. Ya walaupun sekarang kejadiannya banyak seperti itu tanpa gejala. Itu berarti stres sistem yang tidak dikenali. Tapi basic fungsi utama tubuh kalau mau menyimpan ekses energi, nyimpannya di mana? Pipi, perut, paha. Yang disimpan di situ gula apa lemak? Lemak. Karena paling safety mencegah hiperglikemia ialah membuat lebih baik menyimpan lemak dibanding menyimpan gula di darah. Jadi konsepnya gitu. Lebih baik lemaknya bertambah dulu deh, walaupun itu nggak bagus akhirnya karena menimbulkan hipoksia di level sel adipos. Tapi ujungnya lebih selamat menyimpan di lemak dibanding lebih orang gemuk masih bisa bertahan lama sebelum sakit dibanding orang yang nggak gemuk tapi hiperglikemia terus. Itu cepet banget pusatnya. Nah jadi usaha nomor satu ialah disposal ke lemak. Itu gas liver. Ternyata lemak juga di situ berarti bertugas sebagai organ untuk sebagai sel untuk disposal glukos, benar nggak? Karena apa? Karena pada saat dia dikirimin lemak dari liver yang dari gula tadi, dia juga butuh rantai untuk esterifikasinya. Ngiket. Kan kalau dia ngambil lemak dari itu kan yang diambil kan trigliserid di lipoprotein kayak contohnya VLDL kan dipecah dulu menjadi free fatty acid. Karena cara masuknya ke dalam sel kan dia lewat FATP difusi juga. Dia tidak bisa gliserolnya dibalikin ke liver lagi, turnover lagi jadi glukos. Nah, glukosnya itu dia harus ngambil sendiri berdasarkan insulin signaling. Nah, jadi organ disposal untuk merespon insulin yang disekresikan oleh beta sel ialah apa? Sel lemak juga.
Nah, kalau sel lemak ini nggak perlu aktif. Mau sambil kita duduk nonton TV kayak gini, sel lemak juga berusaha semaksimal bisa bantu untuk disposal gula. Jadi adipose itu bisa membantu disposal gula dengan cara dia mengambilnya sebagai substrat gliserol 3-fosfat yang nantinya untuk membentuk trigliserid lagi di dalam sel lemak itu sehingga menjadi trigliserid yang bisa disimpan di lipid droplet. Nah, oke. Itu lemak selama kamu masih bisa menggemuk, kamu masih bisa sehat. Kalau kamu gemuk sudah pol, ya, gemuknya sudah pol, sudah tidak terima lemak baru, selesai kamu. Tidak ada kemampuan disposal glukosa. Hiperglikemik mulai muncul, hiperinsulinemik ikut mengikuti, berusaha ngimbangin karena glukosnya nggak turun-turun, sensingnya di pankreas kok tinggi terus ya, apa kurang insulinnya? Tak buatin lagi insulin terus sampai hiperinsulinemik. Nah, itu yang pemahaman kita selama ini. Ditambahkan satu lagi, apa? Ternyata innate immunity, contohnya seperti makrofag, ya, yang tadi dijelaskan kenapa ada tipe 2, M1 dan M2. M2 itu yang antiinflamatori, M1 yang inflammatory respon, dan dijelaskan oleh Mbak Rita, M2 oxidative phosphorylation, fatty acid oxidation, pakai lemak. M1 sifatnya glikolisis. Oh, berarti M1 ini kalau ada inflamasi dia baru berubah. Pemahaman kita awalnya begitu. Ternyata apa? Enggak. Ternyata dibuktikan bahwa dia ikut membantu menyingkirkan gula. Karena dia memiliki insulin reseptor juga. Yang begitu insulinnya naik, tapi penurunan glukos di darah nggak cukup cepat, akhirnya dia harus bantu menyingkirkan apa? Dia berubah metabolic profile-nya dari naif, dari quiescence, diam, ya, M0, menjadi M1. Kenapa? Kalau dia menjadi M1 dan aktif melakukan aktivitas inflamatori, dia konsum glukos, konsum insulin, membantu menurunkan hiperinsulinemia, membantu menurunkan hiperglikemia. Tapi dengan catatan apa? Dia harus dalam posisi inflammatory state. Artinya dia aktif M1-nya. Itulah akar dari low grade inflammation. Catat, itu engineering paling penting. Ternyata postprandial dari glucose removal akan kasih burden ke sistem imun, terutama innate immunity, untuk bantu menyingkirkan dengan cara dia bersifat inflamatif. Dan apa efek inflamatif terus-menerus seperti ini? Yang gejala kita rasakan cuma pegel-pegel, gampang capek, apa? Ya biar aja. Cuman inflammatory state yang bisa kita abaikan. Bayangkan kalau terus-menerus. Efek inflamasi terus-menerus ini yang damaging. Awalnya M1 aktifnya di adipose yang hipoksia, yang mensekresikan sinyal bahwa dia stres, didatengin. Bahkan yang pada mati-mati selnya mengundang untuk phagocytic activity. Akhirnya inflamasi di sektoral adipose tissue bersifat inflammaging, menyebar ke sekitarnya. Akhirnya terjadi adipose tissue resistan, jadi inflammaging di seluruh adipose tissue. Artinya adipose tissue dibuat tidak sensitif lagi dengan insulin. Kalau adipose tissue sebagai organ removal glucose dibikin tidak sensitif, selesai kamu. Kenapa? Siapa yang mau ngambil glukos dari sirkulasi? Siapa yang bisa mencegah hiperglikemia? Itu racanya. Jadi ini tambahan yang mudah-mudahan nambah enlightening.